Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert, Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Biklopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Biskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert, Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Biklopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Biskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert, Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Biklopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Apakah suara saya jelas dari seluruh Indonesia? Apakah Anda semuanya mendengar suara saya? Jelas, boleh dong Bu. responnya Jelas, di Bunda. kolom chat. Oke, jelas. Yeay. Oke, terima kasih atas responnya teman-teman semuanya. Ya, saya Bu Istri Hayati dari Kota Serang, Banten. Saya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini untuk Anda yang luar biasa. Anda sudah bergabung ya? Boleh saya cek dulu nih, mana suaranya Jakarta? Halo Jakarta. Halo, halo. Jakarta, berikan kok respon Anda di kolom chat. Oh ya, Sisningsi Jakarta. Bali. Halo Bali. Apakah ada Bali di sini? Halo. Yeay, Halo. Surabaya. Ya, hai. Bagaimana dengan Sumatera, Medan? Ya, halo Medan, Batam. Ya, saya tahu juga ada yang dari Jambi. Bagaimana dengan Jambi? Halo Jambi. Ya, yuhu. Ada juga dari Kota Serang dan Cilegon. Wuhu, Tangerang. Wow, ya luar biasa ya. Ada juga yang dari Jawa Tengah. Silakan. Wow, baik. Ya, teman-teman, hari ini saya sangat senang. Saya sangat bersemangat untuk membuka acara ini. Acara ini disediakan buat Anda semua para pejuang untuk keluarga Anda. Ya, topik kita adalah White Diamond. Oke? Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan lebih baik untuk memulai setiap kegiatan kita dimanapun, apapun dengan berdoa ya, teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Izinkan saya memimpin di dalam doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, kami bersyukur atas berkah-Mu sehingga hari ini kami semua dari beberapa kota di seluruh Indonesia berkumpul di dalam satu acara yang sangat luar biasa. Ya Allah, ya Tuhan, berkahilah acara kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah para pembicara kami, berikan mereka kekuatan untuk berbagi dan memberikan yang terbaik kepada kami semua, sehingga kami boleh mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka.
Ya Allah ya Tuhan, izinkanlah semua rekan-rekan kami yang belum masuk dalam forum ini, segera lancarkan mereka untuk bergabung dan berikanlah kami sinyal yang baik, sehingga semua materi yang sudah dipersiapkan bisa kami terima dengan sangat baik, dan kami mendapatkan pelajaran berharga, sehingga ada banyak hal menjadi lebih baik di dalam kehidupan kami. Berkailah kami, ridhoilah kami, sertailah kami dari awal hingga akhir. Ya Allah, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya, terima kasih teman-teman untuk doanya. Dan pagi ini saya nggak sendirian loh. Saya didampingi oleh rekan saya yang sangat cantik ya, Ibu muda berprestasi. Siapa dia? Saya panggil Sis Yunis, Star Diamond kita dari kota Jakarta. Halo, selamat pagi Sis Yunis. Pagi Bunda. Pagi Sis. Sebentar, aku mau cari nih sebelah mana nih Sis Yunis nih ya. Wah, kita hari ini juga luar biasa ya Bunda ya. Sehari ini beruntung sekali bisa menemani ya Bunda. Istri adalah seorang eksekutif crown dari kota Serang ya. Jadi duet kita hari ini untuk membahas apa nih Bun? Yes. Sambil kita menunggu. Ya Sis, thank you ya sudah mau menemani saya. Karena acara ini sangat penting ya buat rekan-rekan kita semua, dan kita sudah mempersiapkan 3 narasumber luar biasa yang akan berbagi ya. Topik kita pagi ini bagus nih. Why diamond? Kenapa sih harus jadi diamond? Emang penting gitu ya. Menarik nggak? Percaya sih ya topik ini ya Bunda ya, dan saya percaya teman-teman yang ikut acara hari ini pasti dapat banyak sekali inspirasi dari pembicara narasumber kita yang luar biasa ya Bunda ya. Yes. Ya, gimana nih? Kita akan segera mulai aja Sis? Boleh, buat saya percaya teman-teman pasti sudah tidak sabar. Baik teman-teman, ada pepatah berkata tidak kenal maka tidak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita, narasumber kita hari ini. Oke, pertama saya akan memperkenalkan dokter muda, Dr. Tri Paramarta dari kota Bali ya. Beliau adalah seorang medical student dan juga Diamond Leader HDI. Halo Dr. Tri. Halo C, halo. Gimana kabarnya hari ini? Ya, keadaan baik, sehat, penuh semangat untuk berbagi. Ya, thank you Dok sudah bergabung sama kami. Ya, pembicara kedua kita siapa dia? Kita panggil, dia adalah Momi yang sangat luar biasa. Dia adalah Sis Vera Sianturi. Halo Sis Vera. Halo Bunda, halo semua, selamat pagi. Halo, pagi. Sis Vera dari kota mana nih? Boleh dong kenalan sama teman-teman. Hai teman-teman, saya ini dari kota Surabaya. Dari kota Surabaya ya. Ya Bunda. Ya, seorang ibu rumah tangga dengan berapa anak nih Sis Vera? 4 Bunda. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya, dan Sis Vera ini dalam waktu hanya beberapa bulan sudah mencetak peringkat Diamond Leader-nya loh teman-teman. Wow, Dengan applause. Oke. Ya, kita juga ditemanin ya Bunda ya dengan pembicara kita dari kota Serang, sama seperti Bunda, tapi ini juga seorang mami yang luar biasa, yaitu Bunda Nelia, seorang Smart Skin Advisor. Beliau adalah ibu rumah tangga, adalah eksekutif Diamond HDI, dan juga Be Expert HDI, dan juga pemenang Explore Fund Winner HDI 2020. Wow, Hai, ibu rumah tangga juga nih. Halo semua, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Bunda ya, kita hari ini bisa belajar langsung mendengarkan seri dari narasumber kita yang luar biasa ini ya. Dan saya percaya pasti mereka mengalami ada namanya proses dan bagaimana mereka bisa menjalani prosesnya sampai mereka bisa mempunyai peringkat sampai di HDI di hari ini. Nah, sebetulnya sukses itu adalah sebuah perjalanan ya Bunda ya. Setuju nggak Bunda? Kita akan gali ya dan mendapatkan sharing perjalanan mereka
mencapai apa yang mereka raih di bisnis HDI selama ini ya, Sis Yunis ya. Ya, benar. Nah, Yes. saya sendiri benar-benar betul-betul banyak belajar ya dari 3 orang narasumber ini, bagaimana mereka mau melakukan ini. Nah, mereka ini juga orang-orang yang luar biasa. Nah, pertama nih, mungkin kita langsung nanyain ke dokter muda kita ya. Hai Yes. Dokter Tri. Hai C. Nah, pagi. Nah, Pagi. boleh ya kita hari ini sharing-sharing ya? Boleh dong, boleh banget. Oke. Nah, Dokter Tri, bagaimana sih pertama kali Anda bertemu dengan HDI dan berapa lama sampai Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis HDI? Nah, oke. Pertama kali saya mengetahui bisnis HDI itu sebenarnya sudah sejak 2018. 2018 kemarin itu pun tahunya dari pacar saya, Sis Dina, yang juga seorang enterpriser. Jadi jatuh cinta dengan produk dan juga enterprisernya. Nah, setelah itu memutuskan untuk fokus di bisnis itu di tahun 2020. Jadi sekitar 2 tahun setelah saya mengetahui itu baru mulai fokus di bisnis ini. Mungkin itu, C. Kemarin. Wow. Oke, wah luar biasa ya Bunda ya. Kenal bisnis dari pacar. Wow. Cuit gitu ya. Iya. Jadi di-sharing-sharingkan dulu gitu. Jadi waktu 2018 itu ya dikenalin mulai dari madunya, di-sharingkan sebagai masker, itu kan cukup tren ya. Ada jerawat yang beruntusan dimaskerin gitu, dan rasanya seger dan saya mendapatkan manfaatnya. Kemudian menggunakan anti acne, dan setelah itu juga saya konsumsi Propoelix-nya. Jadi dari saya mendapatkan manfaat itu selama 2 tahun ya, saya rasa ini bukan hanya sekedar klaim saja, bukan overklaim, tapi memang ada manfaat dan memang terbukti seperti itu. Jadi Wow. begitu mungkin, Ci. Keren ya teman-teman. Jadi 2018 sudah tahu HDI ya, tapi belum terlalu suka sama produknya, sama bisnisnya belum. Baru suka sama enterprisernya gitu. 2018 dan 2 tahun kemudian baru mulai jatuh cinta sama produknya ya, Dok. Iya, bener banget nih, 2 tahun. Ya, jadi PDKT berawal lama. dari mata turun ke madu ini ceritanya. Betul, Gimana betul. nggak seger ya dimaskerin Clover Honey? Yang maskerin aja gitu ya. Aduh, pokoknya manis Canda semuanya. ya, Dok. Maaf nih. Iya. Ya, oke. Ya, Bun. Thank you, Dok. Ya, gimana nih kalau Sis Vera pertama kali kenal HDI dari mana nih? Terus kenapa kok mau memutuskan serius nih kalau Sis Vera? Kalau saya itu kenal HDI itu sebenarnya dari tetanggaku yang sekarang jadi upline saya, Bunda. Oke. Iya, Surabaya. dia itu dulu rajin tuh kalau lagi ke rumah ngasih saya majalahnya HDI itu, Family ya, Bunda. Nah, terus udah Ya. gitu saya juga kadang sharing tentang produk juga kan. Ya. Nah, terus saya bilang, mahal kan gitu kan. Tapi ternyata setelah saya coba, terus kebetulan juga ibu saya kan konsumsi juga ya, Bunda. Ibu saya itu ada diabetesnya, dan saya juga lihat, dan ibu saya itu, maaf ya teman-teman. Ibu saya ini ada diabetes, dan dia konsumsi itu madu, dan dia merasa bahwa badannya sehat kan gitu, Bunda. Akhirnya saya juga sharing kan ke teman-teman gitu kan. Sebenarnya saya nggak ada niat jualan, tapi pas bulan berikutnya itu saya dapat transferan, Bunda. Wow. Ya, nggak banyak, tapi buat ibu-ibu macam saya ini lumayan kan ya, Bunda ya. Karena kan saya kan nggak pernah selama nggak banyak itu berapa, boleh tahu nggak sih? Oh, ingat banget saya 276.500. Sampai juga ya. Ya. Detail sekali ya Bunda. Iya, saya ingat itu bonus pertama saya 276.500 rupiah. Itu saya ditransfer kan. Terus awalnya itu saya belum ada upload nomor rekening. Nah, terus apa yang saya bilang, bikin rekening gitu kan, HDI ada mau transfer, apaan kan gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bikin rekening
opening, tanggal 10 itu saya ditransfer. Beneran. Iya, tuh saya bilang, oh cuma sharing-sharing aja, ternyata bisa dapat duit ya, kayak gitu. Terus akhirnya saya pas kebetulan pandemi juga, ya udah kata saya, wes terlanjur nyemplung gelem sekalian gitu. Dan saya Itu bulan apa, Bu? Maret. Saya kenal HDI itu akhir tahun, terus Januari saya join, saya Maret jadi manajer, Bunda. Ya, yang dapat transferan itu Maret ya? Maret, Bunda. Ya, jadi 3 bulan. Kalau Dokter Tri tadi jatuh cinta karena manfaat produknya untuk keluarga beliau yang lagi kena COVID, ya, anti akne sama claver honey-nya, ya. Tapi kalau si Sfera ini jatuh cinta pertama kali sama HDI dan mau jalanin bisnisnya karena dapat transferan, ya, meskipun katanya nggak seberapa ya. Tapi Bunda, bagi ibu-ibu seperti kita ya, Sis Vera ya, dapat transferan 200-an itu bisa bahagia seharian, bener nggak Bu? Bahagia, Bunda. Yes, banget. Itu sangat memotivasi untuk kita yang seorang ibu rumah tangga ya. Iya, padahal istilahnya kita nggak ngapa-ngapain lah, cuma sharing doang loh ya, cuma cerita gitu kan, ada orang mau beli gitu kan. Ya karena kan kita kan pembelanjaan sendiri, terus ada orang mau beli, ya udah kan di sini KTP-nya buat ID kan diajarinnya gitu. Ya udah kok tiba-tiba 276.500, haleluya, puji Tuhan. Di kolom chat ini rame loh, Sis. Lihat tuh, Coba ada kita lihat ya. bilang, bonus pertamaku 150.000. Ada yang bilang bonus pertamaku 23.000. Jangan remehkan uang kecil ya. Bener. Yang kita lihat Cynthia yang bonusnya awalnya 150.000, Bunda, hari ini berapa ratus kali lipat, Bunda. Yes, ya. Terus Ika Herlina 450.000 bonus pertamanya. Aditya Tangerang ya 250.000 bonus pertamanya. Ya, teman-teman jangan remehkan ya. Hari ini Cynthia Hani sudah di atas 200 juta per bulan. Dari dia berawal 150.000 di bulan pertama dia dapat bonus. Wow. Jadi wajar lah kalau Sis Vera jatuh cinta pertama karena hanya 200 ribuan ya. Oke. Yes, benar. Nah, kalau kita sudah dengar dari Dokter Tri, dari Sis Vera, nah saya juga pengen tahu nih dari Sis Nelly nih. Nah, Sis Nelly kapan sih join di HDI? Terus sejak kapan nih ingin menjalankannya? Ya, saya kenal HDI itu tahun 2015 ya, sudah lama. Jadi saya lahir di bisnis HDI itu di zaman offline. Dikenalkan oleh upline saya, Bunda Istri, ya beliau ini sebagai dulu tetangga saya, jadi kita itu satu komplek. Terus anak kami satu sekolah, jadi karena sering ketemu di komplek, ketemu di sekolah sambil jemput anak. Nah, disinilah Bunda Astri ini sharing-sharing tentang produk. Nah, awal join HDI juga karena produk dulu, karena waktu itu anak saya yang paling besar itu susah makan. Jadi awal saya mengenal HDI itu dari produk. Ya, waktu itu mencoba Claver Honey dan Honey Bee Pollen. Dan itu dapat hadiah ya. Jadi setiap pembelian paket madu dan honey bee pollen itu dapat hadiah nih. Itu dapat satu paket Tupperware ya Bun waktu itu. Nah dari situ saya kan seneng ya, namanya emak-emak beli produk terus dapat hadiah juga. Wah, seneng banget dari situ. Langsung berasa kayak ini bisnis yang bisa saya jalankan nih karena dapat banyak bonusnya ya. Kalau emak-emak tuh pasti mikirnya, wah ini banyak bonusnya bisa nih saya jalankan ya. Yeah. Nah terus apa yang sejak kapan rencana ingin menjalankannya? Kan awalnya masih kita dengar ya, masih produk ya. Nah terus kapan mulai menjalankannya? Ya, sebenarnya waktu pertama join member Maret 2015 itu Bunda Istri juga udah mengajak saya untuk bisa menjalankan bisnis HDI ini, tapi memang tantangannya ya waktu itu karena kita itu sama-sama pendatang di Kota Serang, yaitu jadi banyak sekali hambatan-hambatan, tapi tujuannya pertamanya waktu itu dalam menjalankan bisnis HDI ini adalah butuh income, karena dulu saya biasa dulu bekerja
saat pindah ke Kota Serang saya pure ibu rumah tangga gitu. Jadi awalnya memang punya income sendiri, dapat pendapatan sendiri, terus hanya di rumah saja. Ya namanya perempuan ya pengen apa gitu, nggak mau hanya sekedar minta aja ke suami, dan akhirnya disitulah saya terpicu untuk bisa mendapatkan income. Ya, ya, ya. Ya, Iya. Ya, jadi kalau Dokter Tri jatuh cinta sama enterpriser dan produknya, kalau Sis Vera karena dapat transferan secara tidak sengaja, tapi kalau Bu Nelly ini emang menyengaja ingin dapat transferan ya, Bu? Ya. ya betul, ya betul, karena memang waktu itu saya kenal HDI itu dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya ingin mempunyai income tambahan untuk bisa tambahan untuk biaya anak sekolah seperti itu. Ya, 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 teman-teman, 3 orang rekan kita ini sudah berbagi pada kita ya, bagaimana ketemu, terus bagaimana mulai punya minat menjalankan bisnis ini. Nah, setelah mereka mulai ingin menjalankan bisnisnya, tentunya ada banyak tantangan, hambatan ya, sehingga nggak langsung punya satu pencapaian tertentu ya. Ada proses mereka melawan semua hambatan-hambatan itu. Nih, saya mau pengen tahu nih dari 3 rekan kita ini, apa sih hambatannya waktu itu ketika sudah mulai suka nih sama produknya, sudah mulai melirik nih HDI sebagai bisnis, apa hambatan terbesar waktu itu? Sehingga mungkin waktu itu belum menunjukkan pencapaian tertentu nih, sampai akhirnya bisa dicapai. Apa Dokter Tri dulu deh? Wih, boleh. Oke nih. Hambatannya. Jadi sebelum itu ya pertama di 2018 tentunya masih dalam pendidikan, ya saya belum bisa mencurahkan waktu lebih untuk bisnis ini waktu itu. Meskipun Dina juga pendidikannya di kedokteran juga, namun Ya. Saya masih fokus juga waktu itu di pendidikan saya secara pribadi. Kemudian saya juga belum begitu tahu, belum begitu paham nih tentang bisnisnya ini tuh bagaimana sih cara kerjanya, apa sih produknya, apa sih benefitnya, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang ternyata bisa kita berikan, kita sharing ke orang lain, itu saya belum tahu waktu itu tentang hal itu. Yeah. Jadi ketidaktahuan saya tentang sistem dan ketidakpemilikan waktu untuk bisa mencurahkan itu karena masih fokus dalam pendidikan, ya itu menghalangi saya untuk bisa fokus meskipun saya sudah tahu dari 2018 produk ini bagus gitu diberikan gitu dari Dina. Ya 2020 ya karena kondisi itu yang tadi saya bilang, kakak terkena COVID, itu bahkan mulanya saya ragu untuk memberikan itu sama kakak gitu. Apa sih gitu alasannya kenapa saya harus memberikan ini kepada kakak saya gitu karena COVID. Jadi saya pertanyakan ya waktu itu Dina, dan karena dia tahu saya cukup kekeh tentang hal-hal tersebut, ya dia tunjukkan bahwa ini loh ada jurnalnya nih gitu, ada bukti saintifiknya juga gitu, jadi nggak overclaim juga gitu. Ya saya baca waktu itu, saya lihat alasan-alasan saintifiknya ada dan terbukti gitu, dan saya pun secara pribadi sudah diberikan sejak 2018. Jadi saya rasa ini bisa untuk dicoba diberikan sama kakak, dan ternyata waktu itu kakak 5 hari setelah tegak COVID dari PCR juga dan ada keluhan pernafasan waktu itu, konsumsi madu kelapa honey 3 kali 2 sendok waktu itu ditambah sama propolis juga, itu rasanya sudah baikan. Jadi langsung dia kakak coba tanya, yuk Detri coba nih kakak mau cek gitu, gimana sih sekarang, apa masih positif atau enggak gitu. Dan setelah dicek negatif, dan di sana saya terkejut, ya itu alasannya belum membuat cukup memahami sistemnya ya dok, jadi belum jadi punya bingung alasan juga. Kenapa aku harus melawan semua hambatannya tadi ya dok ya. Betul Hambatannya banget. waktu, karena kuliah kedokteran tuh teman-teman tahu ya, apalagi kalau sudah jadi dokter muda itu ada banyak tugas di luar ya, benar ya dok? Ya, benar. Ya, karena tidak cukup tahu, tidak punya pengetahuannya, jadi dokter merasa ngapain gitu kan, benar ya? Meskipun sudah cinta ya sama HDI. Betul. Kalau Sis Vera gimana nih? Hambatannya apa tuh? Begitu udah dapat transferan, terus tertarik, mau jalan,
Ya kan? Tapi kan berproses tuh. Apa tuh yang paling berat buat Sis Vera? Berhubung anak saya 4 ya Bunda, Ya, terus ditambah saya tuh di rumah tuh nggak punya PRT sama sekali, ditambah lagi suami saya itu kerjanya luar pulau, jadi pulangnya itu sebulan sekali Bunda. wow. 4 Iya, anak tanpa pembantu dan tanpa suami di rumah karena kerja di luar pulau. betul Bunda, betul Itu banget. hambatannya ya? Iya, karena waktu awal-awal saya join itu emang sebelumnya kan efek pandemi itu kan semua sektor usaha kan berhenti semua ya Bunda. Ya, Ya sebenarnya juga sih waktu saya join HDI itu ya suami memang sedang dirumahkan Bunda sebenarnya, ya kan. Jadi waktu itu tuh benar-benar saya itu benar-benar sisa tabungan aja deh dihabisin untuk sehari-hari. Gitu. Nah, waktu saya terima transferan itu, jadi saya mikir, jadi otak saya tuh kayak kesetrum Bunda. ya, Ya, bisa dapat duit kan gitu kan ya, bantu suami. Ini cuma sharing-sharing aja bisa ditransfer segini, gimana saya seriusinnya kan gitu kan. yes. Terus saya bilang sama suami, aku mau seriusin kan gitu kan. Saya mau seriusin ini gitu kan, bisnis ini. Waktu itu ngomongnya bukan bisnis HDI, saya bilang saya mau kerja kan gitu kan. Terus dia bilang kerja ya silakan, tapi dilarang meninggalkan anak-anak di rumah gitu kan. Kan mikir ya Bunda. Ya. Nah begitu dapat transferan tuh saya langsung kayak kesetrum gitu, tuh saya bilang oke, kan gitu kan ya, mungkin ini adalah doa saya selama ini kalau saya itu pengen bantu suami untuk mendapatkan penghasilan lebih gitu Bunda. Jadi saya mau serius, saya bilang absen saya, Mam Adel saya mau gitu kan. Akhirnya Mam Adel kasih saya ngajarin saya kalau mau itu stepnya pertama harus jadi manajer, terus dari manajer diajarin sama dia. Terus Yes. Gimana pelatihannya? Ini kan lagi pandemi, nggak mungkin saya ninggalin anak-anak saya di rumah. Nggak usah, Mam, via Zoom kan gitu kan. Semuanya fasilitas via Zoom. Hari apa aja, Mam? Senin sampai dari hari Minggu sampai hari Minggu, jadi 7 hari itu ada Zoom. Nah, waktu itu saya mikirnya gimana saya ngatur waktunya kan gitu Bunda ya. Anak saya 4 gitu kan. Tapi apa yang saya ngajarin gitu. Ya. Kalau emang kita yakin kita punya impian, gimana pun kita harus berusaha pasti bisa. Masalah saya kan waktu nih Bunda. Masalahnya saya waktu. Jadi saya benar-benar manfaatin fasilitas yang dikasih oleh HDI, terutama kita kan bikin beauty club ya Bunda. Jadi setiap Zoom itu saya ikutin Bunda, saya ikutin. Jadi mulai terus setiap training saya ikutin, setiap ada sesi Zoom Senin sampai Jumat saya ikutin, terus ada apalagi ada baca buku tuh Bunda, tuh bener-bener waktu saya ikut Zoom baca buku itu saya benar-benar terbuka Bunda. Yes. Saya benar-benar terbuka, saya berpikirnya karena saya dulu adalah perjanjiannya dalam berumah tangga saya harus menjadi ibu di rumah. Tapi begitu saya kenal HDI, saya jadi berani punya impian. Saya jadi terbuka pikiran saya dengan membaca buku, karena selama saya berumah tangga nggak sempet lah, mau sih baca buku, baca majalah, tapi waktunya tuh nggak ini karena anak saya 4. Nggak ya Bunda gitu kan. Dengan baca buku itu pikiran kita jadi terbuka Bunda. Ya. Kita jadi ngerti bahwa ibu rumah tangga seperti saya ini yang 16 tahun di rumah ngurus anak, suami dan rumah itu bisa untuk punya impian gitu, bisa untuk menjadi sebenarnya bukan Wonder Woman ya Bunda ya, tapi di Biskin Beauty Club ini kita benar-benar dibantu, kita difasilitasi, jadi kerja tim, ya, jadi saling menolong gitu Bunda. Jadi dan apa yang saya juga sih Bunda yang ngatur, bukan ngatur, yang ngarahin saya. Jadi setiap seminggu itu saya harus punya RKH. Untuk yang teman-teman yang belum mengerti ya, RKH itu rencana kerja harian. Jadi tiap hari mulai saya bangun tidur sampai saya mau tidur ya Bunda itu diajarin sama apa yang saya tulis, apa aja rencananya, apa aja seminggu ke depan.
Mau itu nanti dikerjain apa enggak, yang penting kamu tahu hari ini kamu ngapain. Gitu. Jadi kita Ya. fokus. Ya puji Tuhan Bunda, Ya, akhirnya saya bisa ngejalaninnya karena itu bimbingan dari apa-apa saya juga. Kayak luar gitu. biasa. Ya, upline Anda Dengan- luar biasa ya, tapi upline Anda sehebat apapun tidak akan memberikan hasil jika Bu Veranya sendiri tidak mau Benar dibentuk Bunda. ya. Iya, benar Bunda. Jadi saling ya. Ya, Upline-nya luar biasa, sis Veranya juga luar biasa iya nih. Bunda. Terima kasih Bunda. Jadi hambatan-hambatannya itu ya. Teman-teman Iya, bisa bayangin ya, tanpa pembantu dengan 4 anak dan juga suami dinas di luar pulau. Dan itu hambatan, dan dia sis Vera udah berhasil mengatasinya ya dengan bantuan upline membuat rencana kerja harian. Iya Bunda. Terus makin ke sini saya merasa awalnya kan saya bingung Bunda, aduh Zoom gitu. Tapi semakin saya ke sini nggak tahu kenapa ya. Kok makin lama saya merasa waktu Zoom, me time saya gitu. Karena anak-anak jadi ngerti, Mama mau Zoom, jadi jangan ganggu. Jadi mereka ngerti. Buat ibu rumah tangga yang 24 jam waktu itu kan dari pagi sampai sore itu kan pasti ngerti lah gimana repotnya kan ya Bunda. Tapi pada saat Zoom baca buku bareng itu biasanya itu kita tuh jam 6:30 Bunda. Saat itulah saya merasa enak, tenang, pikiran saya kayak Fresh. apa ya, fresh ya Bunda. Jadi kita Yes. nggak harus ke mall Bunda. Kalau saya Bunda. Keren. Jadi Thank me you. time-nya lewat HDI ya Bunda ya. Ya, kalau Sis Iya. Nelly apa nih hambatannya ketika sudah mulai pengen dapat transferan, pengen punya income tambahan ya untuk keluarga, pasti ada dong. Nggak semudah membalikkan tangan. Apa hambatannya waktu itu? Hambatannya banyak banget, Bun. Karena kan lahirnya di zaman offline ya, dan di suatu kota yang baru gitu. Terus awal kita tahun 2015 itu kan belum ada stokis ya, Bun, di Kota Serang. Ya, Jadi dulu pelatihan itu, training itu harus ke kantor. 5 training dasar, pertemuan Dokter Ivan itu harus ke stokis. Nah, di Kota Serang itu belum ada stokis dulunya, jadi baru ada di Gading Serpong. Nah, itu ya itu hambatannya saat kita ingin 5 training dasar, ingin ada PSM, Dokter Ivan atau dulu mah dokter siapa ya waktu Bob. itu? Ya, Dokter Dr. Bob. Bob. Nah, itu kan setiap setiap bulan itu di Gading Serpong itu melakukan PSM. Jadi kita ingin tahu lebih produk HDI itu dari medical konsultan itu kita harus ke Serpong. Dan itu perjalanan 1 jam naik bus dari Kota Serang. Nah, itu naik bus itu saya bawa anak gitu. Kalau waktu itu Atar masih 3 Nggak ada tahun. Zoom ya, Bu? Belum ada. Sekarang mah enak banget. Dulu kita harus ke Serpong. Nah, ini orangnya. Jadi dulu si Atar ini masih saya geret-geret gitu, setiap mau training itu harus bawa bekal, harus bawa mainan biar dia anteng gitu. Jadi sampai di sana kita pulang itu sampai sore. Jadi ya udah saat pulang ke rumah itu udah kondisi capek, udah kondisi juga harus ngurus rumah gitu kan. Jadi ya untuk teman-teman yang sekarang lahir di zaman online via Zoom itu enak banget gitu. Jadi kayak Mam Vera kan nge-Zoom sambil gondong anak ya, sambil nyusuin, sambil nyuapin anak. Kalau dulu enggak, kita harus melakukan perjalanan dulu gitu. Nah, barulah 2017 ada stokis di Kota Serang. Yes. Dan untuk menjalankan bisnis HDI juga, memperkenalkan produk di kota yang baru, tantangannya itu adalah daftar nama ya, karena sebagai pendatang bingung kan mau memperkenalkan produk HDI ini ke siapa, kemana gitu. Paling diawali dulu dengan tetangga dulu yang di komplek, lalu ke wali murid, teman sekolah ibunya di sekolah, baru sekitar itu. Ya. Tapi kan itu cuma ruang lingkupnya sedikit ya, Bun. Ya. Nah, si Bunda Istri akhirnya karena beliau udah pengalaman di Kota Batam ya, waktu menjalankan bisnis HDI ini, akhirnya mempunyai ide ke saya gitu, bagaimana kalau kita masuk ke instansi-instansi pemerintah di Kota Serang.
Nah, mulailah dari situ Bunda Yusri mengajak saya mengajukan proposal ke dinas kependudukan, Dukcapil, pokoknya semuanya di Kota Serang, dinas provinsi, dinas Kota Serang, kabupaten itu semuanya kita sudah belusukin ya Bun, Belusuan. belusukan. Ya, waktu itu kita mengajukan proposal untuk open table. Lalu kalau misalnya tidak dikasih open table, kita langsung masuk ke ruangan orang Kayak lagi, sales ya, Bu. ya betul, lagi ngetik, mereka lagi ngerjakan apa, kita samperin, Ibu mohon maaf, boleh mengganggu, saya dari HDI, saya ingin sharing produk kesehatan. Ada yang menerima, ada juga yang mencuekkan, ada yang Mengusir. Jadi benar-benar Ya, tantangannya itu banget karena di kota yang baru kan. Ya. Itu Bun. Wow, ini hambatan 3 teman-teman kita ya, teman-teman. Dan samakah dengan Anda semua? Apakah Anda juga punya hambatan? Saya rasa Anda punya hambatan Anda masing-masing ya. Jadi Anda nggak sendirian ya, semua orang punya keterbatasan dan hambatan. Nah, tapi 3 rekan kerja kita ini sudah membuktikan mereka melampaui hambatan itu dengan mereka memutuskan untuk mau menjadi Diamond Leader sebagai sebuah peringkat awal untuk Anda memberikan bukti bahwa teman-teman itu memang serius di bisnis ini dengan Anda menjadi Diamond. Nah, ini mau tanya nih pertama kali ke Dr. Tri nih. Kapan sih pertama kali jadi Diamond? Dan apa yang membuat Dr. Tri ya mengambil keputusan mau jadi Diamond dan membabat habis semua hambatan yang tadi katanya Dr. Tri menjadi hambatan? Oke. Bun, jadi alasan saya tentunya pertama menjadi tenaga kesehatan untuk jadi dokter itu untuk bisa membantu terkait kesehatan, utamanya keluarga, masyarakat di sekitar saya dan tentunya masyarakat umum. Dan dalam membantu itu, saya tidak ingin memberatkan mereka, keluarga-keluarga mereka, masyarakat yang menjadi pasien saya nantinya terkait dengan keuangan. Saya ingin membantu dengan mereka tanpa beban. Jadi mereka mungkin akan membayar ketika datang klinik, tapi mereka menangis di rumah karena tidak bisa makan. Saya tidak ingin karena itu. Makanya saya berpikir harus mencarikan jalan lain, yaitu dengan bisnis. Dan bisnis ini, HDI inilah salah satu cara terbaik yang saya temukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut nih. Jadi itu Bunda, beralaskan dari alasan kuat saya untuk memilih menjadi tenaga kesehatan dan keinginan saya untuk mengabdi, namanya membantu keluarga saja, masyarakat sekitar saya, agar tidak memberatkan mereka. Karena itu ya tentunya saya harus tidak menggunakan uang mereka sebagai sumber utama kehidupan saya gitu. Jadi saya dalam nantinya menjadi kepala keluarga, sebagai individu juga tentu membutuhkan keuangan untuk bisa berjalan. Ya. Betul. Ya, nah, jadi dua hal impian di dalam Dr. Tri ingin dua-duanya diraih ya. Iya, ingin yang win-win pertama keduanya. adalah sebagai seorang dokter ingin melayani masyarakat tanpa harus memberikan beban tarif yang memberatkan mereka ya Dok ya. Ya, Dr. Tri ini punya hati yang baik ya teman-teman. Ingin menjadi dokter yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Jadi nggak mau jadi dokter yang memberikan tarif kepada pasien-pasiennya yang memberatkan. Tapi di sisi yang lain, Dr. Tri ingin di kedepannya nanti kan pasti menjadi seorang suami dan seorang ayah ya, yang ingin punya cukup dana untuk memberikan kesejahteraan pada keluarga ya. Tapi nggak mau menjadikan profesi dokternya menjadi sebagai ajang untuk mencari uang ya Dok. Luar biasa ya Dr. Tri. Terus Dr. Tri menyimpulkan harus punya bisnis nih gitu. Iya, jangan cari duit mentang-mentang aku dokter, aku cari duit dengan cara aku memanfaatkan posisi dia sebagai dokter untuk membangun kekayaan ya Dok ya. Nah, ternyata HDI menjadi jawabannya ya Dok ya. Jadi ketika saya bingung, jadi dari saya pendidikan dengan melakukan koas, saya juga di sana kan tentunya bertemu dengan pasien-pasien dan saya melihat keadaan mereka. Ya. Bangsa seperti apa dan bagaimana gitu, makan susah. Saya juga di sisi lain saya juga perlu
untuk cukup makan juga. Dan jadi saya berpikir bisnis apa ya yang seperti orang seperti saya mungkin dan orang-orang lain juga, teman-teman di sana yang masih ingin fokus juga dalam pendidikannya, dalam sekolah dan kuliahnya, baik SMA ataupun bahkan kuliah, itu bisnis apa sih yang bisa kita ini lakukan agar tidak mengganggu studi kita, tapi profit itu juga gitu bisa banget dipertimbangkan sebagai side job atau bahkan nanti dipertimbangkan sebagai salah satu yang utama. Jadi hal-hal lain itu bisa kita lakukan dengan bebas. Jadi kita wealthy enough untuk misalnya mengabdi, kalau misalnya dalam hal ini saya sebagai tenaga kesehatan, atau mereka yang ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang tuanya, atau mereka ingin banyak kepada anak-anaknya, tidak melewatkan masa-masa pertumbuhan mereka dengan sibuk bekerja dan terpaku duduk untuk melihat layar seperti itu. Ya saya tidak ingin seperti itu. Jadi saya pikir harus nih membuat hal ini. Nah dari sana saya coba-coba nih dengar dari Nina kayak gimana sih sebenarnya bisa itu. Terus saya coba curi-curi link gitu, ikut-ikut gitu kegiatan ada Cejosi gitu, ada istri juga gitu kok saya dengar gitu link gitu. Jadi ya paparan-paparan yang berulang yang saya lakukan itu ya meyakinkan saya bahwa ini ada peluang nih. Jadi ada peluang yang sangat baik itu untuk masyarakat semua gitu sih Bun. Saya memberikan, saya juga di sisi lain sebagai tenaga kesehatan ya memberikan kesehatan lebih untuk mereka, karena produk-produk ini kan produk-produk kesehatan, wellness industry. Betul. Dan saya juga membantu mereka bila bisa mengarahkan mereka menjadi diamond, ya secara tidak langsung saya membantu taraf ekonomi keluarga mereka gitu, ataupun mereka yang memang membutuhkan, jadi mereka juga mendapatkan penghasilan sampingan di situ. Jadi kebanggaan pribadi juga sih bisa membantu, bahkan tidak harus di rumah sakit gitu. Ya, luar biasa. Ya, Dok. Luar biasa ya, keren ya. Itu sis Komang kita komen tuh di kolom chat. Tweet gitu ya. Ya keren banget ya teman-teman, menginspirasi banget. Dok, kapan nih pertama kali diamond nih sebagai bukti dokter serius? Oke. Saya pertama kali diamond di Agustus kemarin. Wow, baru aja. Betul. Jadi saya mulai ikut-ikut bulan Juni. Itu pun kayak numpang-numpang KTP gitu. Jadi saya membantu di balik layar untuk jaringan Nina waktu itu, dan mulai dengan dapat cashback ya, bukan cashback ya, bonus bulanan itu ya, bonus bulanan pertama saya sekitar 500 ribuan, itu sekitar 2 line itu kan ya, 250 ribu itu. Saya lihat produknya bermanfaat, bahkan ada evidence base-nya, kemudian juga membantu kesehatan dan ada hasil yang didapatkan, ya kenapa nggak saya fokuskan. Jadi dari bulan Juli saya fokuskan untuk itu. Waktu itu saya belum mengikuti 10 Days to Diamond, saya nggak sempat daftar waktu itu. Tapi langkah yang saya lakukan secara pribadi ya dengan membuat list. Jadi saya melist semua teman-teman saya, melist semua dari akun Instagram tuh saya scrollin tuh follower saya scrollin, Facebook saya scrollin tuh semalaman, saya catat potensi-potensinya. Entah dia bisa saya bantu dari segi ekonomi, atau entah dia memang memiliki semangat kerja atau kerja yang bagus untuk diajak bersama membangun. Jadi dari list itu saya kerucut-kerucutkan, kemudian saya mulai kontak dan mulai diawali dengan react, mulai pendekatan, memberikan respon lah dengan status yang dia buat. Saya mulai melakukan pendekatan dari bulan Juli, dan ketika settle, saya sudah menarget sekian orang, 20 sekian, di bulan Agustus awal saya langsung eksekusi. Dan ketika mulai 10 Days to Diamond itu saya ikutnya yang hari ke-9, itu saya ingat banget. Hari ke-9 aja saya sempat ikut, itu nyuri link juga. Akhirnya saya inisiatif itu loh, ya udah curi link aja dah. Soalnya kalau daftar waktu itu gini, ada kesibukan juga di kelas itu mepet kegiatan itu. Jadi saya dengar ternyata langkahnya juga seperti itu, membuat list itu. Saya juga, berarti saya di jalan yang benar. Berarti saya jalan yang benar. Cara saya tidak salah. Dan ketika mengikuti 10 Days to Diamond, jujur saja saya mendapatkan hal-hal baru lagi. Jadi saya bisa juga jelaskan bahwa ada pengembangan, banyak sekali pengembangan. Saya menjadi semakin cepat dalam mengeksekusi Agustus itu untuk menjadi diamond, karena mengikuti hari ke-9 dan hari ke-10 itu saya cuma ikutin 2 hari loh dari 10 hari itu diamond, dan percepatannya luar biasa. Jadi baru 2 hari ya.
Betul. Jadi Agustus langsung diamond waktu itu. Dan Yeay, luar puji Tuhan, biasa ya, Saudara. Dok. Pada saat Juli memutuskan ingin jadi diamond, lalu Agustus bisa tercapai. Nah, ini hari ini nih gimana ini? Mau melanjutkan perjalanannya terus kan, Dok? Lanjut kan? Betul, lanjut terus. Ya, Dan lanjut. tentunya saya juga nggak mau tertatih-tatih ya untuk naik peringkat. Jadi mepet langsung loncat gitu. Nah, jadi saya juga tidak hanya mempush bawah juga. Jadi kayak ayo kamu ini. Saya juga ingin membuat jaringan yang sehat. Saya Yes. ingin kita maju bersama-sama. Jadi Ya, ya. mereka pun yang sudah berhasil mendapatkan manajer saat ini, ya saya harap mereka juga bisa menjadi diamond dan merasakan manfaat yang saya dapatkan saat ini. Jadi dari keinginan saya untuk membantu mereka itu, ya kita bersama-sama bertumbuh bersama, seperti itu sih. Ya. Jadi tidak terburu-buru untuk naik peringkat dan sebagainya, tapi saya ingin kita sama-sama. Tentu tujuannya naik peringkat. Tadi kan sharing ya, hambatan, kesibukan, waktu, dan lain-lain ya. Pasti itu juga tidak mudah ya, Dok, meskipun sudah memutuskan ingin serius. Nah, apa sih yang membuat Dr. Tri ini mau bertahan? Ya, oke, 1 kali diamond. Lalu tadi bilang ingin mencetak banyak diamond, ingin melanjutkan. Padahal hambatan itu kan sebenarnya bukan hilang ya. Hambatan yang tadi loh, teman-teman. Hambatan itu tetap ada. Semua kesibukan beliau sebagai seorang dokter muda. Tapi apa sih yang membuat Dr. Tri itu kekeh mau bertahan melanjutkan ini? Boleh sharing nggak? Saya sangat kekeh dan menetapkan ini sebagai bisnis yang sangat potensial untuk saya lanjutkan itu kembali lagi ke alasan saya utama, yaitu bisa membantu dan sharing kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang saya nantinya ketika menjadi pasien. Dan salah satu cara untuk saya dapat melakukan aktivitas dengan tanpa beban terkait dengan finansial, yaitu dengan membuat bisnis ini, HDI ini sebagai networker dan bisnis ini tentunya akan memberikan income yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa melakukan kegiatan lainnya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, menjadi diamond adalah langkah awal yang saya harus lakukan dan sudah saya lakukan, dan saya akan jadikan itu untuk motivasi kepada downline saya bahwa inilah langkahnya. Kalau kalian selalu mengatakan hambatan dalam pendidikan, hambatan dalam hal lainnya, ya semua hambatan akan selalu ada. Dan perjalanan hambatan baru akan terus muncul. Yang berbeda adalah take action sekarang atau menyesal nanti, itu sih. Jadi mereka juga semangat. Ya, jadi kenapa mau bertahan? Karena untuk wealthy, jadi bisa mengabdi dengan baik. Yes. Untuk bisa mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan super profesi yang beliau sudah berikan, tapi sekaligus menjadi seorang pemimpin keluarga yang bisa memberikan wealthy ya, memberikan kesejahteraan. Idealisme beliau menjadi seorang dokter yang melayani tanpa berfokus untuk mencari kekayaan di profesinya itu terpenuhi, lalu juga bisa menjadi seorang penopang keluarga yang memberikan wealthy ya. Wow, ini keren banget. Thank you. Oke, Dok. Luar biasa ya, Ya. Benar-benar luar biasa ya Bunda ya. Kita Keren nggak mendengar sih, sharingan Yunis? dari Dr. Tri. Keren banget. Saya sampai nggak habis mikir Bunda. Seorang dokter ya, ibarat kata sudah punya masa depan yang sudah oke, kita bilang ya, seorang dokter Bunda. Nah, tapi Dr. Tri ini punya passion. Dia tidak hanya ingin mensejahterakan masyarakatnya untuk kesehatan, bahkan dia membantu pasien-pasien dia, orang di sekitar dia untuk bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Karena kalau misalnya ekonomi tidak ada, itu otomatis akan membuat sebuah dampak yang berpengaruh ke kesehatan ya Bunda ya. Yes. Nah, Dr. Tri ini dia punya passion itu benar-benar jelas. Dan satu lagi yang saya dengar dari sharingan Dr. Tri,
membuktikan bahwa bisnis HDI ini bukan janji, tapi memberikan bukti bahwa lewat HDI bisa mencapai itu semua. Luar biasa Dr. Tri, thank you banget ya sharingannya. Salut sama passion-nya Dr. Tri. Nah, kita juga sudah mendengar sharingan dari seorang dokter yang luar biasa. Nah, tentu kita juga akan gali lagi lebih dalam untuk pembicara narasumber kita lainnya. Nah, kalau Sis Vera ini gimana nih? Nah, kan gimana Sis Vera bisa bertahan di bisnis ini? Terus kapan Sis Vera mencapai diamond pertama kali? Tentu antusias saja tidak cukup ya di awal ya Sis Vera ya. Mungkin bisa sharing nih gimana bisa pertama kali mencapainya di bulan berapa untuk diamondnya? Saya itu pertama kali jadi diamond itu bulan Mei tahun 2021, ya kan? Kenapa saya mau jadi diamond? Ya, Karena- kita melihat ya nggak gampang. Ya. Kenapa saya mau jadi diamond? Karena waktu saya ikut 5 training dasar di HDI itu, dan juga apa yang saya juga menyemangatnya saya supaya saya jadi diamond. Karena dengan menjadi diamond itu, saya yang seorang ibu rumah tangga ini, yang selama 16 tahun saya tidak bekerja, murni saya di rumah untuk mengurus anak, suami, dan rumah. Dengan menjadi diamond itu saya merasa saya bisa menghargai diri saya sendiri, karena saya mempunyai banyak sekali impian untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya. Dengan menjadi diamond itu orang-orang yang ya namanya kita berbisnis ya, pasti nggak semuanya orang mendukung kita, bahkan ada orang yang mandang kita sebelah mata, bahkan ada orang yang ngeledek gitu kan. Tapi dengan saya menjadi diamond, saya bisa menunjukkan gitu sama orang-orang, juga sama yang selama ini memojokkan saya, yang remehin saya, bahwa saya ibu rumah tangga beranak 4 yang bukan seorang sarjana, yang 16 tahun saya di rumah saja, saya bisa kok gitu kan mewujudkan semua impian-impian saya. Bukan berarti suami saya tidak mencukupi kebutuhan saya, tidak gitu. Tapi di saat pandemi ini kita bisa melihat nggak selalu pandemi ini berdampak negatif buat kita. Tapi saat pandemi ini kita justru semakin terbuka pikiran kita, semakin kita berpikir ke masa depan. Lebih saya yang selama ini cuma terima uang dari suami, ya kan, terima transferan dari suami. Tapi dengan pandemi ini saya makin berpikir gitu. Saya makin berpikir gimana nanti masa depan anak-anak saya, ya kan? Karena saya punya impian. Jadi didorong ya dari impian ya, sama kemarahan positif ya Bunda ya. Jadi Sis Vera ini pasti punya mengalami kemarahan dari lingkungan sekitar, tapi kemarahan yang positif ya Sis Vera ya. Iya sis, karena saya kan anak saya 4, saya ingin mereka semua kuliah. Saya ingin mereka semua kuliah, dan kita tahu sendiri lah gimana biaya kuliah anak-anak sekarang, apalagi 10 tahun ke depan, ya kan. Lebih saya punya si bungsu umur 2 tahun, saya umur 42, suami umur 44. Nanti di saat dia berkuliah, otomatis kan itu butuh dana ya sis ya kan teman-teman. Benar. Dan saat dia kuliah, usia kita tuh udah nggak produktif lagi, terlebih suami dia karyawan swasta, ya kan, dia nggak punya dana pensiun. Jadi saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mewujudkan impian anak-anak saya. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau saya dikenalkan di bisnis HDI ini, saya boleh ada di dalam bisnis HDI ini, karena ketika pertama
pertama kali saya terima transferan bonus 276.500 itu, di situ saya mulai berpikir, saya ibu rumah tangga, saya punya 4 anak yang selama 16 tahun ini tidak bisa ngapa-ngapain, tapi di HDI ini saya merasa saya berharga. Di HDI ini saya merasa saya luar biasa. Saya bisa mewujudkan impian-impian anak-anak saya bisa menjadi penolong buat suami saya. Terlebih saya adalah seorang anak dari orang tua saya, kedua orang tua saya masih sehat, dan juga ibu mertua saya yang sangat baik pada saya. Saya ingin sekali membalas kebaikan mereka. Mungkin seberapapun uang yang kita kasih ke orang tua itu nggak akan cukup. Tapi setidaknya saya ingin melihat orang tua saya, mertua saya itu melihat bahwa saya ini adalah seorang yang benar-benar bukan berguna ya. Saya ini adalah benar-benar orang yang bisa mewujudkan impian-impian anak saya. Semua impian-impian anak saya menjadi penolong untuk suami saya. Karena banyak juga orang di luar sana yang memandang ibu rumah tangga gitu kan. Kamu cuma di rumah aja, cuma terima beres uang dari suami, minta apa tinggal suami gitu kan. Tapi saya mikirnya malah ke depan, sis. Saya ke depan dengan saya ikut komunitas Miskin Beauty Club ini, dengan saya membaca buku, dengan saya rajin YouTube, saya semakin yakin. Saya semakin yakin kalau di sinilah saya bisa mewujudkan impian anak-anak saya, bahwa di sinilah saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dengan memberikan mereka produk-produk dari HDI, ya kan. Ibu saya punya diabetes, ayah saya juga sebelum pandemi kemarin dia pernah paru-parunya pernah sakit, setahun dia terapi, dan dengan produk HDI semuanya terbantu, mereka makin sehat, ya kan. Jadi saya di sini cuma mau dengan menjadi saya Diamond ini, saya mau menolong juga gitu. Langkah pertama untuk mewujudkan semua impian ya. Langkah itu pertama justru saya harus jadi Diamond. Iya sis, saya harus jadi Diamond. Karena dengan menjadi Diamond itu kan orang ya maaf orang jadi lebih menghargai kita, dan kita pun jadi suatu kebanggaan buat kita, dan kita lebih percaya diri lagi untuk kita menjalani bisnis ini. Begitu sis. Thank you. Nah, kita dengar dari sharingan Sis Vera ya. Jadi keinginan dia menjadi seorang Diamond itu bukan karena hanya karena materi, tapi didorong oleh impian dan juga kemarahan positif dari lingkungan, dari orang yang sering meremehkan seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa menerima kiriman dari suami. Tapi Sis Vera menunjukkan di HD ini punya pola pikir yang positif. Saya lewat HD ini saya berubah gitu ya. Dan saya percaya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama ya. Kesuksesan itu tergantung diri kita sendiri, tergantung kecepatan kita merespon untuk sebuah bisnis. Jadi kalau kita merasa kita bisa, kita punya impian, di saat itulah kita mau memfokuskan bisnis kita ya, Sis Vera ya. Iya betul sis, betul banget. Yes. Nah, terus juga pasti tadi kita juga dengar ya, dengan 4 orang anak tanpa pembantu, suami di luar kota, ya itu benar-benar tidak mudah. Saya seorang ibu rumah tangga, saya juga anak saya cuma 2 gitu ya. Gimana dengan Sis Vera yang anaknya 4? Saya juga mengalami kewalahan di awal menjalani bisnis ini. Tapi Sis Vera menunjukkan bisnis ini tuh punya rencana kerja dan membuktikan saya tidak meninggalkan loh anak-anak saya di bisnis ini. Justru anak-anak adalah memotivasi saya, mendorong saya untuk semakin berusaha untuk mereka. Benar ya Sis ya? Betul banget Sis, ya. Nah, terus setelah mengalami nih semua yang sekarang Sis capai, tentu ya ada titik terendah, tentu ada di saat ingin berhenti, karena pasti banyak itu ya, daya tahan yang tidak muncul begitu saja. Nah, apa yang membuat Sis Vera mau bertahan di bisnis ini dan bisa bertahan? Karena tidak mudah untuk bertahan ya. Banyak orang berhenti di bisnis ini tuh karena tidak tahan dengan penolakan, tidak tahan dengan seperti ketahuan orang, disindir orang. Tapi apa yang membuat Sis Vera mau bertahan di bisnis ini sampai di detik sekarang ini? Ya kalau dibilang kenapa bertanya, karena itu tadi Sis ya,
karena saya punya impian untuk anak-anak saya. Untuk mencapai impian itu kan orang nggak cuma sebulan 2 bulan ya sis, 3 bulan enggak. Tapi saya pengen berjuang dan saya selalu memotivasi diri saya sendiri sampai impian saya terwujud satu-satu. Sampai dengan bulan September ini sebenarnya ada beberapa impian saya yang saya tulis di buku impian, karena saya diajarin apa yang saya untuk tulis dan saya doain. Ada beberapa yang udah tercapai. Seperti kemarin waktu bulan Juli itu anak saya tidak diterima di SMA negeri, akhirnya dia harus masuk ke swasta. Bukan karena dia tidak pintar, tapi karena sistem zonasi sekarang ini. Dan anak saya itu bercita-cita sebenarnya jadi angkatan bersenjata, jadi TNI. Sementara TNI itu tidak boleh masuk ke SMK, harus SMA IPA kan gitu sih. Anak saya bilang, papa mama, aku masuk SMK aja. Yang penting aku masuk negeri, papa nggak usah ngeluarin duit buat aku. Tapi saya bilang, kamu tapi mau jadi TNI, gitu kan? TNI itu nggak bisa SMK, anak harus SMA IPA pula kan gitu. Mau nggak mau kamu harus swasta. Tapi anak saya, karena anak saya anak yang baik, dia sangat pengertian banget. Dia bilang, nggak usah mah, aku masuk SMK aja. Yang penting negeri, nggak ngeluarin duit, nggak bayar SPP. Gitu. Tapi puji Tuhan, pas banget di bulan Juli itu, saya dapat transferan dari HDI. Saya bisa bayar untuk uang pangkal anak saya. Wow, cicilan ya sis, ya cicilan bisa. Iya kan. Saya memang segala itu tidak bisa diungkapkan ya Bunda, Sis Vera ya. Iya. Saya bilang maksudnya luar biasa ya di HDI ini ya. Tuhan udah siapkan semuanya. Tepat banget pada waktunya. Dan pada saat bulan Juli itu saya makin kayak Bunda ya, makin mantap lah saya untuk jalanin bisnis HDI ini. Saya bisa bayar cicilan uang sekolah anak saya bisa masuk ke SMA swasta. Dan di bulan Agustus lalu saya dapat bonus juga. Puji Tuhan saya bisa membelikan anak saya laptop untuk keperluan di sekolah. Bukan karena saya pengen anak saya sok-sok gengsi. Tapi kebutuhan ya Bunda ya. Karena laptop yang dia pakai itu lebih tua umurnya dari dia. Lebih tua laptopnya daripada anak saya gitu. Kemudian kemarin itu saya, puji Tuhan, saya bisa mewujudkan satu-satu. Dan masih banyak impian saya untuk anak saya. Makanya saya, kenapa saya mau bertahan di HDI? Karena itu sis, impian saya terlalu banyak dan saya mau mewujudkannya satu-satu di HDI. Itu sis. Sebenarnya kalau saya dengar dari sharing Sis Vera ya, keinginan Sis Vera itu simple, sederhana, cuma ingin satu, melihat kesenyuman dari foto-foto yang kita lihat di ini ya, orang yang dia cintai, kedua orang tua dia. Nah, keinginan sederhana ingin selalu melihat keluarganya tersenyum. Dengan kita bisa memberikan impian mereka, melihat kesenyuman mereka ini, semua letih, semua capek, semua tolakan akan terasa terbayar ya Bunda ya. Dan di HDI ini kan kita kan difasilitasi dan kita ditawarkan untuk kita dapat trip gratis ya sis ya. Benar. Saya pengen banget saya bisa bawa orang tua saya, mertua saya untuk mereka bisa jalan-jalan. Karena buat saya mereka adalah motivasi Bunda ya. Iya, mereka adalah orang tua semangat hidup Bunda. Ya. Mertua juga dia seorang yang sangat baik. Karena dia tahu saya jalanin bisnis ini dan dia bilang gak apa-apa asal kamu nggak ninggalin anak-anak.
dan anak-anak tahu. Nggak semua mertua dukung Benar-benar. anaknya. Ya, makanya saya punya keinginan, saya pengen banget ajak mereka jalan-jalan. Ya, luar Keinginan biasa. untuk mengajak luar biasa ya Bunda Ya. ya. Sangat menginspirasi ya Sis Yunis. Benar, saya juga saking terinspirasinya sampai saya juga ikutan mewek ya, karena saya merasa bisa merasakan yang dirasakan karena kita seorang ibu ya. Ibu. Kita mungkin saya tidak seperti Dr. Tri, seorang dokter, saya bisa merasakan pengorbanan dia, tapi seorang ibu seperti Sis Vera, saya memahami keinginan dia untuk memenuhi untuk keluarga dia, dibayar hanya dengan kesenyuman mereka itu semua terbayar gitu. Jadi saya bisa merasakan seberapa beratnya seorang ibu, seorang yang punya impian pasti bisa melewati semua itu dan Ya. tidak gampang untuk melepaskan impiannya ya Bunda ya. Iya, ya. Yes, yes. Hambatan itu pasti ada. Sis Vera, saya, Sis Yunis, dan semua teman-teman di sini pasti juga memiliki kesulitan-kesulitan ya, hambatan-hambatan yang seolah-olah kita tuh dihentikan gitu ya. Tapi Sis Vera sudah berbagi ya Sis Yunis sama kita bahwa kekuatan beliau berasal dari impian untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarga yang dicintainya. Fight for family. Ya, thank you Sis Vera sudah berbagi pada kami. Thank you. Wah, satu lagi nih kita mau gali dari Sis Nelly nih ya. Wah, ya. Sis Nelly ini pencapaiannya tadi banyak ya teman-teman, sudah menjadi Diamond Leader, Eksekutif Diamond, sudah memiliki jaringan, memiliki income bulanan ya. Terus kemudian juga sebagai pemenang Explore Fund juga, dan hari ini dia juga adalah seorang Smart Skin Advisor yang memiliki kompetensi ya sebagai konsultan kesehatan sekali kan bertumbuh sangat luar biasa. Boleh nggak sih berbagi nih sama teman-teman di sini? Kapan sih pertama kali mencapai Diamond dan apa yang membuat Sis Nelly mau menjadi Diamond? Itu pencapaian Diamond 2018, saya lupa bulannya Bun, karena udah lama ya. Jadi lupa bulannya bulan berapa. Jadi memang kalau saya itu karena memang banyak masalah yang saya hadapi, sehingga untuk mencapai Diamond itu sedikit lambat. Jadi saya butuh 3 tahun untuk mencapai Diamond. Ayo semangat Bunda Nelly. Ini baru mulai nih, kita belum dengar. Ya, 3 Dengan tahun dibawa-bawa ya 3 tahun itu sebenarnya bukan karena Diamond itu sulit buat Bu Nelly ya, tapi karena memang selama 3 tahun itu Bu Nelly menghadapi badai yang tidak kecil ya teman-teman, badai yang sangat dahsyat yang membuat beliau harus berjuang melawan badai itu sehingga sampai akhirnya 2018 benar-benar memutuskan, aku harus Diamond Bunda, aku harus Diamond. Mau badai itu terus berjalan atau tidak, aku harus Diamond tahun ini. Nah, itu yang disampaikan beliau sama saya. Dan kami berdua fight untuk mencapainya. Silakan Bu, dilanjutkan. Iya, maaf. Ini karena ada foto orang tua ya, jadi sedih. Sebenarnya memang butuh proses ya, karena saya dalam memulai bisnis HDI itu dengan kondisi yang sedang tidak baik ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang kondisi keluarga sedang baik-baik saja, ekonomi sedang baik-baik saja, suami sedang masih mencukupi, itu teman-teman harus lebih cepat dari saya ya. Jadi tidak perlu lama-lama seperti saya. Saya butuh 3 tahun untuk bisa mencapai Diamond. Dan keputusan saya untuk Diamond juga itu memang ada 3 ya. Yang pertama yaitu kemarahan. Kenapa sih saya bisa mengalami semua ini gitu kan, tidak mudah gitu, tapi kenapa sih sampai saya tuh mengalami semuanya ini gitu. Jadi untungnya saya tuh dipertemukan dengan bisnis HDI. Bunda Istri sudah membawa saya di bisnis HDI itu, komunitas orang-orangnya itulah yang menguatkan saya.
Dulu Bunda Istri suka mengajak saya training, ketemu orang-orang baru, karena kan saya juga di kota baru itu memang tidak kenal siapa-siapa. Bunda Istri pun orang baru bagi saya, tapi beliau merangkul saya, mengajak saya, ya saya sudah menganggap dia sebagai kakak saya. Suka mengajak saya acara-acara HDI ya. Dulu masih suka ada RTS, masih ada PSM, suka ada BES. Nah di situ banyak sekali saat acara itu tim HDI itu suka mengundang beberapa tamu yang sharing tentang pengalaman mereka di HDI. Nah, itulah yang menguatkan saya gitu. Saat semua yang terjadi yang saya hadapi, saya terbuka pikirannya, karena saat saya mengikuti acara HDI itu mereka yang jauh lebih besar masalahnya dari saya itu, mereka tetap fight, mereka tetap semangat dalam menjalankan bisnis HDI. Jadi saya masih beruntung, masalah saya tidak begitu besar. Ada ya itu sharing-sharing pengalaman dari pertemuan-pertemuan HDI, itulah yang membuat saya tetap fight. Kebanyakan kan banyak orang kena masalah itu langsung ke dunia yang tidak baik gitu. Tapi saya dikuatkan di sini, di komunitas yang baik, mentor yang baik, orang-orang yang baik, itulah yang menguatkan saya tetap harus fight di bisnis HDI gitu. Lalu yang kedua yaitu ketakutan. Ketakutan sendiri ya karena ya kita tidak tahu ya ke depan itu kita seperti apa. Suami kita nanti akan bisa tetap bersama kita atau tidak. Nah, saat kita sebagai wanita yang hanya mengandalkan satu pendapatan saja dari suami gitu, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu dengan suami kita, ya udah gitu, kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi ya dari situ ketakutan saya untuk anak-anak saya takut mereka tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Nah disitulah saya tetap harus fight gitu, harus fight di bisnis ini. Saya harus sukses, saya harus bisa mencapai diamond gitu, karena ya itu ketakutan juga, takut anak saya tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan tadi yang kemarahan tadi lupa satu, yaitu banyak sekali hinaan, remehan orang gitu. Oh, itu mah manajer abadi, diamondnya nanti tahun kapan gitu. Nah itu yang membuat saya awas ya, maksudnya saya mencapai diamond akan lebih cepat gitu. Saya harus lebih cepat dari yang mereka katakan gitu. Jadi saya harus diamond lebih cepat sehingga saya buktikan saya juga bisa loh diamond gitu. Walau dengan kondisi saya yang serba keterbatasan ya dulu. Jadi saya harus mencapai diamond. Nah itu Bun. Lalu ya kita sebagai wanita memang harus menjadi kapal sekoci ya untuk keluarga kita. Jangan ada di zona nyaman. Jadi saatnya teman-teman yang sudah kondisi yang sedang baik-baik saja, ekonomi sedang baik-baik saja, keluarga yang sedang baik-baik saja, teman-teman harus lebih cepat dan lebih fight. Lalu impian ya banyak sekali ya Bun, impian-impian saya yang banyak sekali yang impian saya yang saya ingin capai di bisnis HD ini. Alhamdulillah satu persatu, walaupun impian itu masih kecil, saya bisa mendapatkannya. Seperti ini laptop untuk yang sedang saya pakai Zoom ini juga hasil dari bonus saya dari HDI. Dulu waktu awal-awal belum punya laptop, saya selalu pinjam ke Bunda Istri karena memang ya tidak punya laptop gitu.
Tapi akhirnya saya harus nekat, saya harus punya laptop sendiri karena saya nggak mau pinjam-pinjam gitu. Ya, di situ Bun. Ya, dan impiannya satu persatu bisa diraih ya Bunda. Ya, Bunda Nelly ini bulan depan akan cair teman-teman 20 juta dari HDI refund explore fund beliau. Alhamdulillah. Jadi cair nih 20 juta di luar prosesnya. Alhamdulillah Bun, sejak saya kan sudah sering ya mengikutin trip-tripnya Royal Caribbean, 3 kali menang gagal, Dream Cruise 5 kali menang gagal. Jadi saya dari situ kok gagal terus gitu, kok nggak pernah tercapai gitu. Karena dulu ya Royal Caribbean ya Bun, 3 bulan saya gagal lagi karena yaitu badai ya, banyak masalah yang saya hadapi. Lalu Dream Cruise 5 kali, yang mau ke 6 kali gagal lagi. Nah, untungnya saya tuh masa sih gagal terus gitu. Saya harus mencapai itu. Saya harus coba lagi. Memang saya dibilang lambat. Saya dibilang tidak cepat ya, seperti teman-teman yang mungkin baru join 1 bulan 2 bulan langsung diamond, langsung bisa mencapai peringkat yang tinggi. Kalau saya memang butuh waktu gitu. Tapi saya tetap bertahan di sini ya, karena orang bisa, saya juga pasti bisa gitu. Walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, tapi saya juga harus bisa. Saya harus buktikan saya bisa gitu. Jadi saya akan memberi contoh ke rekan-rekan saya yang mungkin ya kondisinya sama gitu. Aku loh udah ngalamin gitu. Aku loh udah melewati semua yang teman-teman hadapi sekarang gitu. Aku bisa, teman-teman juga pasti akan lebih bisa dari saya. Yes, luar biasa. Terima kasih Bunda Nelly sudah menginspirasi kami semua. Saya minta maaf ya teman-teman. Bunda mungkin ikut sedih ya, maksudnya ke bawah emosional ya, karena Bunda ini orang yang menyaksikan setiap perjalanan Sis Nelly, dari dia hanya mulai join menggunakan produk sampai detik ini. Bunda istri itu bersamanya itu jalan bersama, mengalami semua yang dialami Sis Nelly itu. Bunda adalah saksi mata ya Bunda ya, jadi mungkin bisa merasakan emosional ataupun yang dialami sama Sis Nelly ya Bunda ya. Nah terus ini ada yang bertanya nih, saya juga penasaran ya. Sis Nelly, siapa meremehkan Sis Nelly sehingga menjadi kemarahan positif nih untuk Sis Nelly? Saya nggak enak ya ngomongnya. Bunda gimana nih Bunda? Ya karena dulu sering ketemu di jadi waktu setiap 6 bulan sekali kita ke Surabaya ketemu gitu. Jadi ya dari situ kan suka ngumpul, suka sharing, go diamond gitu, go eksekutif, go star, dan lain-lain itu. Jadi saya kan waktu itu kondisi masih manajer gitu. Jadi saya nggak berani untuk afirmasi gitu, go diamond gitu, karena ya saya mengukur diri, saya belum mampu untuk bisa mencapai itu. Yaitu dari situ akhirnya ada ucapan ya manajer abadi, nanti diamondnya 2030. Dari situ saya dalam hati, orang ini kok ngomongnya itu banget sih gitu. Jadi aku nggak sampai 2030 bisa mencapai itu, aku juga bisa kok lebih cepat gitu. Jadi dari situ ya dalam hati ya saya sempat kesel, sempat nangis beneran nangis sampai saya dalam hati tuh sama orang ini. Jadi ya tapi benar kemarahan ya. Iya, dari kemarahan itu, tapi ya mungkin karena saya melan ya, setiap ada omongan yang sedikit menyentil hati itu saya langsung
nangis, saya langsung baper gitu. Tapi alhamdulillahnya saya di bisnis HDI itu saya lebih bertumbuh. Memang sih saya nangis sih saat diomongin seperti itu, tapi saya apa ya, mengambilkan kesimpulan, oh ini sebenarnya bukan omongan yang gimana gitu, tapi itu memang lebih ke motivasi gitu. Jadi biar apa namanya, biar saya lebih semangat gitu ya. Saya juga sempat berpikir, ya iyalah, maksudnya kemarin tuh sempat terinspirasi juga sama Marisa ya, Marisa Allah itu kan dia juga punya anak kecil gitu, dan dia bisa diamond waktu best tahun berapa itu, waktu ketemu Marisa itu kan, Marisa itu apa namanya, ini loh star, rising star gitu, karena Marisa itu waktu itu pencapaian diamond dengan bonus berapa ya, 10 juta lah gitu. Jadi dari situ iya ya bisa loh dia gitu, dengan dia cerita perjalanan dia menjalankan HDI itu seperti apa gitu. Ya, visinya ibu rumah tangga. Nah, dari situ ya saya juga, oh iya saya harus bisa juga gitu. Marisa bisa, saya juga sama, lebih bisa gitu. Ya, ya. Thank you Bu Nelly sudah mau berbagi ya, belak-belakan apa adanya di sini sama teman-teman. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran ya dari 3 rekan kita ini. Kenapa saya juga jadi ikut terbawa emosi, karena saya menemani perjalanan Bu Nelly selama 6 tahun ini ya teman-teman. Tidak banyak orang yang bisa bertahan ketika badai besar itu menghantam kehidupannya ya. Tapi saya di balik kelemah lembutan dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, dia adalah seorang Nelly yang sangat kuat ya teman-teman. Bayangkan ya, gagal berkali-kali ya, mencapai sudah 3 kali Royal Caribbean gagal ya, sudah 5 kali Dream Cruise, tinggal 1 kali lagi gagal di tengah jalan. Bagi banyak orang itu bisa menjadi alasan buat dia untuk berhenti. Udahlah, bisnis HD ini bukan untuk aku. Sudah gagal berkali-kali ya, mencapai diamond juga nyoba gagal berkali-kali. Tapi satu yang saya lihat dari wanita satu ini adalah dia tidak mau berhenti dan terus mencoba. Seperti yang dikatakan oleh Mr. Brandon Chia, saya mendengarkan ini pada saat di acara BEST di Surabaya. Mr. Brandon Chia mengatakan ya, dalam bahasa Inggris ya, tapi intinya adalah di HDI tidak ada orang gagal. Selama Anda terus berjalan, sepelan apapun Anda berjalan saat Anda merasa lelah, tapi kalau Anda memutuskan tidak berhenti dan terus menapakkan langkah kaki Anda untuk melanjutkan perjalanan, maka ada saat di mana Anda menapak tapak demi tapak tangga kesuksesan di bisnis HDI. Hari ini Nelly sudah membuktikan ya teman-teman, eksekutif diamond ya, dia memiliki 1 jaringan dan beberapa diamond dan 1 eksekutif diamond di bawahnya, memiliki omset yang sudah bisa diperhitungkan ya, dengan penghasilan sudah 2 digit ya teman-teman. Hari ini Nelly sudah membuktikan meskipun berkali-kali gagal, tapi dia mengikuti apa yang dikatakan Mr. Brandon Chia. Ada saat-saat dia berhenti sejenak, ada saat-saat dia kecepatannya menurun, tapi dia tidak pernah berhenti. Kita juga belajar ya dari Dr. Tri. Ketika sebagai seorang dokter ya, yang memiliki 1 masa depan yang kata Yunis sudah cerah ya, sis Yunis ya, dokter gitu loh. Dokter ganteng dokter lagi ya. Iya kan teman-teman? Apa yang dia takutkan tentang masa depan dia ya, sebagai profesi di mana profesi dia sebagai seorang dokter. Tapi beliau bukan dokter biasa ya teman-teman. Beliau dokter yang nggak cuma menarik di penampilannya, tapi hatinya juga sangat menarik. Karena punya kerinduan menjadi seorang dokter yang melayani tanpa memberikan beban yang berat pada pasien-pasien yang beliau tangani. Tapi di sisi yang lain, beliau punya keinginan untuk bisa menjadi seorang pemimpin keluarga, anggota keluarga yang bisa memberikan kesejahteraan. Itulah kenapa dia mencari sebuah bisnis. Pada saat dia menemukan alasan kenapa dia harus menjalankan bisnis HDI, maka hambatan yang menurut beliau adalah hambatan pada awalnya
sama sekali menjadi tidak berarti. Begitu yang beliau sampaikan pada kita malam ini. Begitu pula dengan Sis Vera, dengan 4 anak ya, tanpa asisten rumah tangga loh teman-teman. Catat ya buat Anda yang merasa repot ngurus rumah, repot dengan segala kesibukan. Anda tahu nggak, ibu rumah tangga itu adalah profesi tersibuk di dunia. Bangun paling pagi, tidur paling terlambat, ya, dan semua harus beres, ya. Semua harus beres loh teman-teman. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga dengan asisten rumah tangga, itu bukan sesuatu kesulitan yang terlalu berat. Tapi ini dengan 4 orang anak, ya, tanpa asisten rumah tangga, oke, catat ya, tapi beliau sudah bisa membuktikan kepada kita semua, kamu nggak bisa meremehkan aku. Lewat bisnis HDI, saya buktikan, aku bisa mewujudkan impian keluargaku. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir, baru impian-impian kecil yang dia wujudkan. Salah satunya adalah berhasil memberikan sekolah yang diinginkan oleh anaknya. Sis Vera tidak membiarkan cita-cita anaknya terkubur begitu saja dengan alasan bahwa tidak ada dana untuk bisa masuk sekolah itu. Menurut teman-teman mungkin uang segitu uang yang kecil ya, tapi uang itu telah menyelamatkan masa depan anaknya Sis Vera. Ini adalah sesuatu yang sangat besar ya teman-teman. Nilainya besar. Ini uang kecil, tapi nilainya besar. Karena ini berhubungan dengan impian dan masa depan anak Sis Vera. Sehingga ketika Tuhan memberikan di saat yang tepat, pada saat dia memanjatkan doa dan itu diwujudkan di saat yang tepat, maka disitulah muncul belief, itulah muncul keyakinan bahwa ada di bisnis ini bukanlah sebuah kebetulan. Rekan-rekan semua, hari ini kita belajar banyak dari 3 orang yang luar biasa pagi ini. Menjadi diamond itu tidak sulit. Hambatan-hambatan itu bukan hanya milik Anda ya teman-teman. Bukan milik kamu saja. Bukan milik Anda saja masalah yang ada Anda hadapi ketika Anda ingin mengejar diamond, lalu tidak punya waktu, lalu sibuk dengan urusan-urusan rumah, sibuk dengan pekerjaan Anda, faktor-faktor hambatan, hinaan, pandangan sebelah mata banyak orang, penolakan. 3 orang rekan kita hari ini sudah berbagi kepada kita, menunjukkan bahwa mereka juga punya hambatan yang besar, tapi kekuatan dari impian. Mereka sudah punya alasan ya. Mereka sudah punya alasan yang bisa menghancurkan semua alasan. Maksudnya apa? Alasan untuk berjuang. Sehingga semua hambatan itu tidak ada artinya. Ya, teman-teman, semoga apa yang dibagikan oleh Dr. Tri, Sis Vera, dan Sis Nelly pagi ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga pelajaran buat kita semua. Selama Anda tidak berhenti, sepelan apapun Anda melangkah, segera Anda kembali meningkatkan kecepatan Anda di bisnis ini. Mentor sudah ada, pelatihan sudah lengkap. Dan hari ini menjadi sangat mudah ya, tadi Sis Nelly juga sudah menceritakan. Bersyukurlah Anda semua ada Zoom yang begitu lengkap. Dulu, untuk hanya sekedar mendengarkan materi produk, dia harus naik bis dengan menggendong anaknya yang masih berumur 4 tahun, naik bis, turun bis, naik ojek, ya, naik ojeknya 2 kali, naik bis, turun bis, masih naik ojek, kembali ke bis lagi, naik ojek lagi, seperti itu, hujan panas hanya untuk mendengarkan 1,5 jam materi Dr. Bob di Gading Serpong. Harus bawa makanan, bawa bekal. Hari ini ya Anda cukup menyalakan laptop atau handphone dan klik link Zoom. Anda sudah bisa mendengarkan suara Dr. Ivan, mendengarkan suara Dr. Yuli. Anda sudah bisa mendapatkan inspirasi hanya dari rumah Anda. Betapa mudahnya bisnis HDI hari ini ya teman-teman. Hari ini kita belajar ya. Kita memang sengaja menampilkan generasi offline dan juga generasi online. Untuk Anda semuanya bisa mengambil pelajaran. Betapa mudahnya generasi Anda saat ini. Menjadi diamond tidak sulit ya teman-teman. Hanya butuh satu, yaitu keputusan. Anda tekan dulu, untuk apa Anda menjadi diamond? Lalu putuskan. Setelah Anda putuskan, sebesar apapun hambatan Anda, tidak ada artinya. Ya, oke, saya rasa itu ya kesimpulan kita pagi ini, Sis Yunis.
Mungkin ada beberapa informasi yang Sis Yunis mau sampaikan untuk acara-acara selanjutnya di minggu ini kepada teman-teman. Silakan. Baik, Sebelum Bunda, terima kita kasih question Bunda. and answer ya, kayaknya teman-teman mungkin ada yang mau nanya-nanya nih sama 3 orang ini. Ya, mungkin teman-teman bisa ketikkan di kolom chat atau nanti bisa langsung unmute, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memutarkan satu video untuk teman-teman semua yang hadir di sini, mungkin bisa dibantu oleh tim multimedia. Mari kita saksikan video ini terlebih dahulu. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Di dalam bisnis High Desert, tidak ada yang namanya Superman. Tidak ada namanya Superwoman. Tetapi yang ada adalah Super Team. Setiap orang memiliki peranannya masing-masing untuk bisa saling mensupport satu sama lain. Kehebatan sebuah tim tidak ditentukan oleh kehebatan strategik bisnisnya, tetapi kekuatan sebuah tim ditentukan oleh seberapa hebat kerjasamanya. Sama seperti sebatang lidi, dia bila berdiri sendiri akan mudah dipatahkan. Tetapi bila lidi-lidi itu bersatu, dia akan menjadi satu kelompok yang sulit untuk dipatahkan. Kalian mungkin bisa mencapai satu prestasi yang luar biasa, tapi ingat, kalian punya keterbatasan. Dengan membangun sebuah tim, maka kalian akan bisa mendapatkan hasil-hasil yang extraordinary yang mungkin dengan diri kalian sendiri pun kalian tidak bisa melakukannya. Sebab itu, teman-teman, ayo, bulan September ini kita mulai fokus untuk membangun super team. Spirit Harvest menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk membangun super team. Jadi, pergunakanlah pelatihan-pelatihan ini dan rapatkan barisan Anda untuk membantu Anda segera menjadi stakeholder. See you at the top. Ada apa di bulan September? Ada basic business class, ada 10 days to diamond, dan ada Biskin extravaganza. Dan ada beberapa pelatihan-pelatihan lain yang sangat membantu Anda. Sekarang, siap-siap. Ada promo apa lagi nih di bulan September? Wow! Dan masih ada program lagi, yaitu apa? Masih ada yang namanya free membership, free renewal, dan cash award. Ini semua untuk Anda, dipersembahkan untuk Anda. Sebab itu teman-teman, kejar apa yang harus Anda lakukan bisnisnya, dan bangun super timnya. Go Royal Crown! Yes. Oke, Luar biasa. terima kasih. Ya, apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat? Baik, mari kita melihat dulu ya. Oke, ada dari Sis Siva. Inilah salah satu kerennya di HDI. Bukan super team, bukan superhero. Prinsip ini sangat berulang di top follower. Ini sangat keren banget ya. Oke, mungkin saya unmute sebentar. Oke, terus ada dari Sis Agnes. Kita ini adalah tim sapu lidi, sapu habis. Ya, inilah prinsip yang dari dulu selalu melekat
banget kalimatnya. Kata Sis Vera, sapu bersih juga ya semua hadiah dari HDI. Wow, ini juga prinsip emak-emak dan juga orang pembisnis HDI itu harus mau mensikat semua hadiah ya. Yes. Ya. Kata rekan saya, Sis Vina, jangan kasih kendor, jangan lepasin, pepet terus hadiahnya. Oh, keren lah bisnis Oke. HDI ini. Ya. Ya, Benar, apa? tidak hanya dari segi keuangan, dari segi impian, tapi juga bisnis yang sekalian bisa ibadah ya Bunda ya. Ya, benar-benar. Ya. Anda akan ketagihan bisa menjadi bagian dari kehidupan rekan kerja Anda ya, teman-teman. Siapa lagi nih yang mau dibantu? Siapa lagi nih? Nah, itu. Ketagihan untuk Ya. membantu orang ya Bunda ya. Betul, ketagihan melihat kehidupan rekan kerja kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jadi selain ketagihan juga sama duitnya sih. Itu udah motivasi sepaket ya Bunda ya. Iya, satu paket. Kalau di luar sana mungkin bisnis menghasilkan uang ya. Banyak menghasilkan uang. Tapi kehidupan banyak orang ya bisnis HDI ini. Benar-benar ya. Ya, Jadi oke. sangat banyak ya Bunda ya yang bisa kita dapatkan dari bisnis HDI ini ya. Ya, ya. Anda dari Sis Jawa ya, pengen seperti perjuangan Mom HDI ini ya, perjuangannya sungguh luar biasa. Ya, Sis Jana, semua orang akan memiliki perjalanannya masing-masing, tapi sama sih alasannya adalah untuk orang-orang yang kita cintai ya. Teman-teman segera kuasai semua pengetahuan tentang bisnis ini supaya tahu bagaimana cara memperjuangkannya. Ya, untuk acara hari ini kita sudah menyanyikan lagu untuk orang-orang yang kita cintai. Segera temukanlah alasan untuk apa Anda menjadi diamond. Dan rekan-rekan kita sudah membuktikan menjadi diamond itu tidak sulit dan hambatan itu tidak ada artinya saat alasan kita lebih kuat dan lebih besar untuk mencapainya. Izinkan saya menutup acara ini dengan berdoa ya teman-teman. Sejenak kita tundukkan kepala, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya menutup di dalam doa. Berdoa mulai.